yang berkemenangan. Untuk itu Tuhan, kami gak mau sia-siakan kesempatan kami berada di tempat ini, di rumah Tuhan ini, supaya kami juga menjadi orang-orang yang bisa diselamatkan, bisa menjadi anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terutama kami mau terus evaluasi Tuhan, melakukan pertobatan, sehingga kami tidak sia-sia Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kami datang, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kembali dari sini Tuhan akan berikan kesembuhan. Bagi orang-orang yang banyak masalahnya Tuhan, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi yang berbeban berat, kami percaya Tuhan lepaskan dari himpitan apapun yang dalam hati mereka Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan membuka pujian penyembahan melalui anak-anak-Mu Tuhan, Jane dan tim singer, tim musik yang sudah Tuhan berikan anugerah, beberapa talenta suara yang mereka persiapkan. Biarlah pujian penyembahan itu Tuhan boleh menyentuh hati kami. Kalau kami tadi datang, hati kami masih ada masalah, ada galau, ada masalah di perjalanan, ada masalah dalam persiapan kami menuju ke tempat ini. Kami percaya melalui pujian penyembahan, hati kami semua dibukakan Tuhan. Sehingga pada waktu firman Tuhan tadi disampaikan, kami siap mendengarnya dengan baik. Kuduskan tempat ini ya Bapa. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Sehingga hari ini boleh berjalan ibadah kami dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Amin. Haleluya. Saudara besar, kita percaya bahwa setiap hari, bahkan setiap minggu dalam hidup kita, ada banyak kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita, amin. Sebab itu kita mau datang dengan kagum akan Tuhan. Kita mau datang dengan rasa hormat di hadapan Tuhan, dan cinta akan Tuhan. Yang percaya kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on saudara, sebab Dia yang bertahta atas setiap pujian kita. Di setiap kami Tuhan, kami buka hati kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, pemilik setiap kehidupan yang gak pernah meninggalkan kami. Saudara, tak terbatas, semua tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, hanya Engkau Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Jalan-Mu, hanya Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya.
cerita proses hidup. Sebab Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kasih kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Katakan hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Yeshua, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, tak terbatas, tak terbatas. Nothing is impossible. Jesus. Ini kami yang berharap di padamu Tuhan. Sebab Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah segalanya di dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Sebab itulah kami mau katakan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Ini setiap pujian kami Tuhan. Kami mau katakan, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari nyatakan pujian ini pada Tuhan. Come on. Tak terbatas, tak terduga cara-Mu. Katakan hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Yeshua, Kau yang ku percayakan di segala musim hidup. Cuma Tuhan saja yang mau. Mari angkat suaramu, katakan saudara. Tak terbatas. Amin. Tak terbatas jalanmu, hanya Engkau Tuhan. Kaya kuat di setiap langkah hidupku. Sungguh Tuhan tak kasih-Mu, tak amin. Jalanmu, hanya Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di setiap
'cause you're more than anything. You always enough. You're more than enough. Yes, you are. Oh, yes, you are. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Yes, give it powerful name. My Jesus, my God. Yes. How great thou art. How great you are. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Come on, ku terima sekarang. Katakan saudara, kemenangan darimu. Cuma Tuhan, come on, angkat suaramu sembah Dia. He's here, come on, say, aku punya yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima kemenangan darimu. Say, aku punya Tuhan yang besar, worthy of your love, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Katakan, ya ku terima, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang. Say, kemenangan darimu. Hey, yang percaya sorak-soraknya bagi Tuhan, come on. Haleluya. Sebab kami sepakat dan percaya bahwa hanya satu nama yang kami tinggikan di tempat ini. Biar segala hormat pujian kami berikan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu bertahtalah atas setiap pujian kami. Kami mau bersuka bukan karena keadaan kami saja Tuhan, tapi kami mau bersuka buat segala kebaikan, janji dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami katakan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita serukan. Amin. Saya mau dengar semangat dari pagi hari ini. Come on. Sebab kalau kita boleh ada semua karena anugerah dan darah Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita menebus kita. Saudara percaya amin? Amin saudara? Amin. Sebab itu biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan kita boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan dan katakan haleluya. Katakan haleluya. Come on. Hey, hey. Kami percaya dalam kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap proses hidup kami. Kami menyanyikan ini. 1, 2, say. Ada kuasa dalam darahnya, darah
dari dosa. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Katakan, ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Katakan kembali, maka kau lepas dari dosa. Darahnya berkuasa. Siapa saudara? Darahnya berkuasa. Katakan, ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segalanya yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu sukacita kami gak ditentukan dari setiap keadaan kami. Lebih dari pemenang bukan berarti kami gak mengalami masalah. Tapi kami berkuasa di tengah-tengah masalah kami. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami percaya. Ajarkan kami melihat. Ajarkan kami untuk tetap berharap. Di dalam Engkau, Yesus yang menyelamatkan kehidupan. Pada akhirnya kami mau katakan, You more than enough. You always enough. Kau lebih dari cukup Tuhan. Kau lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkanku. Kau korbankan hidupmu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu
Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita padukan iman, kita sehati, arahkan tangan ke depan, kita menyerahkan anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan, dalam keluarga kami masing-masing. Inilah anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati. Engkau menyertai mereka dari usia muda dini, Bapa. Mereka beda dengan anak-anak dunia, karena Engkau ada bersama mereka. Engkau menyertai dan berikan hikmat surgawi daripadamu. Roh kepintaran ada dalam kehidupan anak-anak ini. Berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa ajaib. Tuhan memelihara, menjaga anak-anak ini menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, terutama dalam kehidupan, dalam keluarga besar anak-anak ini berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Berkat Tuhan ada, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan melepaskan berkat bagi anak-anakmu ini. Engkau menyertai, memberkati anak-anak ini dalam nama Yesus. Hamba percaya Bapak, firman-Mu digenapkan Maliaki 3 ayat 18. Kami akan melihat perbedaan yang nyata anak-anak Tuhan yang beribadah dan takut akan Tuhan. Mereka beda dengan anak-anak dunia. Mereka pintar di sekolah, mereka sehat, mereka Tuhan juga memuliakan Engkau melalui kehidupan, melalui perilaku mereka. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Mereka menjadi kesukaan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa darah-Mu. Malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan anak-anak ini. Jauhkan mereka dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun. Dan apa yang Tuhan titipkan dan rencanakan dalam kehidupan anak-anak ini digenapkan pada waktu Tuhan. Dalam studi mereka beda dengan anak-anak dunia. Mereka menjadi anak yang pintar, anak-anak yang diberkati. Hari depan mereka terbuka dengan luar biasa ajaib. Engkau menyertai dari usia muda dini. Mereka menjadi kesukaan dalam kehidupan rumah tangga kami. Mereka menjadi kesukaan di dalam komunitas anak-anak ini berada. Sehingga melalui anak-anak ini sekali lagi nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kami menyerahkan juga pada guru yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat melalui gereja anak. Engkau berkati dengan luar biasa ajaib. Sehingga apa yang mereka sampaikan memberkati anak-anak kami Bapa. Yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kami, hanya dalam nama Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan anak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, melepaskan kekasih anak-anak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, kembali ke gereja anak, Tuhan memberkati. Baik, kita dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kau lebih dari aku ini dalam dunia ini. Kau lebih dari aku ini dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan, kasih, anugerah berkat Tuhan sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada pagi menjelang siang di tempat ini oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Engkau telah izinkan melalui bibir mulut lidah kami kalau kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biarlah setiap firman Engkau terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebihan kerajaan surga menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Pakai kami dengan luar biasa ajaib bagi kemuliaan nama-Mu. Izinkan, kuduskan, layakan keberadaan kami kembali dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan
Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai kehidupan kami. Kita pegang janji kebenaran firman-Mu di mana Engkau bersabda, mari semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Dan kami datang pada pagi menjelang siang di tempat ini. Karena kami tahu Engkau lah jawaban dalam kehidupan kami, Engkau lah pertolongan dalam kehidupan kami, Engkau lah penghiburan kami Bapa. Engkau akan berikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, sekali lagi, nama Kristus permuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan apa yang Kau rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak kasih Tuhan, semua akan digenapkan tepat pada waktumu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Responnya katakan luar biasa, shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Inilah yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam gereja yang Tuhan tabiskan. Teringat saya 15 Maret 1992 waktu Tuhan tabiskan gereja ini. Matius 16 ayat 18 dia berkata, aku akan berikan sidang jemaatku di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman Tuhan. Dan dia berfirman, tidak ada kuasa, Allah mau tidak berkuasa dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat gereja yang Tuhan titipkan dalam gereja GBI Victorious Family Ministry, gereja lokal GBI yang Tuhan titipkan dan percayakan melalui wadah gereja Tuhan ini, dialah kepala gereja saudara saya. Jemaat Tuhan adalah jemaat milik Tuhan. Kami hanya Tuhan titipkan dan percayakan bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan di tempat ini. Sebagai apa? Partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Untuk mengembalakan jemaat Tuhan, untuk kita bertumbuh bersama. Supaya melalui firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, dia yang panggil, dia yang pilih jemaat Tuhan ada di tempat ini, dia yang tetapkan Anda dan saya ada dalam wadah gereja ini, supaya waktu dia mengutus kita, terutama dalam kehidupan keluarga besar kita masing-masing, dimanapun kita berada, yakini, imani, percaya. Kisah 1 ayat 8 Alkitab berkata, dia beri kuasa bagi saudara saya, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan Bapak kekasih, Ibu kekasih yang diberkati Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga firman Tuhan digenapkan, Kisah 16 ayat 31. Satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah tangga diselamatkan. Yakini, imani, percaya. Itu yang Tuhan titipkan. Dan visi yang gereja Tuhan berikan, Victorious Family. Kita adalah keluarga yang diberkati. Saya Tuhan panggil dari keluarga yang berantakan, yang tidak layak, tidak pantas. Tapi oleh karena kemurahan kasih anugerah Tuhan, waktu saya meresponi panggilan Tuhan, saya berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rencana Tuhan. Alkitab digenapkan, Ayub 42 ayat 2a. Aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal bukan Tuhan. Kita yang berjalan di luar kehendak rencana Tuhan. Sebab Alkitab berkata Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang disampaikan, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan rancangan Tuhan bukan rancangan saudara saya. Jalannya Tuhan bukan jalannya saudara saya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, perbedaan setinggi langit dan bumi. Rancangan rencana Tuhan, jalan dan jalannya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam rancangan rencana Tuhan, kita tidak perlu takut, khawatir, masalah, persoalan, pergumulan yang mengerikan, menakutkan. Dunia tidak bisa memberikan jaminan saat ini. Sangat mengerikan, menakutkan. Alam saat ini tidak bisa memberikan jaminan. Tiba-tiba hal yang mengerikan, menakutkan ada di depan mata saudara saya. Masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah politik, masalah apapun juga. Tidak ada yang Anda dan saya dapat andalkan dan harapkan. Yang kita percaya. Tapi firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7. Jemaat yang Tuhan tabiskan, Allah mau tidak berkuasa. Karena kita mengandalkan, kita berharap, kita bersandar, dan kita percaya pada Tuhan. Kehidupan kita, keluarga kita, hari depan kita, anak cucu kita, kesehatan kita, hari depan apapun juga kalau kita andalkan, berharap dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7b berkata, diberkatilah anak saya karena kita mengandalkan, berharap dan bersandar dan percaya pada Tuhan.
Dan dia yang Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu memberi yang terbaik. Kita masih hidup tidak berkenan, hidup tidak layak, hidup tidak pantas. Roma 3 ayat 23a berkata, semua manusia tanpa kecuali. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, mereka pejabat tinggi negara, mereka rakyat jelata, mereka bos, mereka karyawan, mereka apapun juga, saya tidak tahu apapun statusnya. Tapi firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23a, Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan tidak inginkan itu termaterai dalam perjalanan kehidupan saya. Maka dia berinisiatif, dia datang ke dunia ini dengan wujud apa? Filipi 2 ayat 6, dia tidak pertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Dia mau mengosongkan, menghampakan diri, Filipi 2 ayat 7. Menjadi sama serupa dengan seorang saya. Dan dia datang menjadi manusia yang sebentar lagi kita akan rayakan Natal nanti dari tahun lepas tahun. Terus berjalan, terus rutin itu ada, tapi waktunya sudah sangat amat dekat. Dia datang menjadi manusia sama seperti seorang saya untuk menebus kutuk dan dosa seorang saya. Dengan cara bagaimana? Dia datang menjadi manusia seutuhnya. Melalui rahim Bunda Maria, dan dia lahir, dia menjadi manusia, dapat bercakap-cakap, berkomunikasi dengan seorang saya, melalui firman Tuhan tentu konteksnya saat ini, tapi juga melalui suamimu, melalui istrimu, melalui orang tuamu, melalui sesama seorang saya, di situ ada Tuhan bagi setiap orang percaya. Yakini, melalui hidup Anda dan saya, hidup kita bukan kita lagi, kata firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup, maka kita sudah ciptakan sebagai ciptaan yang baru. Menjadi umat yang bagaimana? Umat yang luar biasa. Kenapa selalu saya katakan kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang selalu setia, yang selalu ada bersama seorang saya. Yang dikatakan Matius 28 ayat 20b. Dia menyertai seorang sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan kalau Tuhan menyertai, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Masalah persoalan pergumulan sebesar apapun masalah persoalan pergumulan, itulah romantika kehidupan kita di dalam kekristenan. Tapi janji firman Tuhan bagi seorang saya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab 1 Korintus 10 ayat 13b, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu ada bersama saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Yang dikatakan Lukas 1 ayat 37, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dan imani bagi kita orang percaya. Markus 9 23b, tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Oleh karena itu kita imani percaya. Hari depan kita terbuka dengan luar biasa ajaib. Karena ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang setiap saat, setiap waktu ada bersama seorang saya. Bahkan waktu kita tidur sekalipun, kata firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju pada anak-anak kekasih. Jemaat yang dia berkati, anak-anak saya. Yang dia telah tabiskan melalui wadah gereja. Kita ada di tempat ini oleh karena Tuhan. Kita bisa melayani juga oleh karena Tuhan. Saya bisa melayani sampai hari ini. Berjalan 33 tahun dalam pelayanan yang Tuhan titipkan dalam gereja Tuhan. Saat ini tidak ada kapasitas, tidak ada potensi apapun yang dapat saya andalkan dan saya harapkan. Yang dapat saya dambakan dan saya banggakan. Tapi karena Tuhan yang ada bersama saya. Dia yang menyertai, dia yang memberkati, dia yang menolong. Dan dia yang berbicara melalui seorang saya. Sebagaimana dia mengutus Musa saat itu. Untuk menyelamatkan umatnya. Yang ada saat itu. Sebagai budak-budak di Mesir saat itu. Tuhan yang mengutus Musa saat itu melalui Keluaran 4 ayat 12 dia berkata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Aku akan taruhkan kata-kata apa yang engkau harus sampaikan. Sehingga bukan Musa yang berkata-kata waktu berhadapan dengan Firaun. Bukan hikmat, bukan urapan, bukan mujizat yang ada dari Musa. Tapi Tuhan yang menyertai. Tuhan yang izinkan, Tuhan yang berkata-kata. Sehingga setiap perkataan Musa ada kuasa. Karena ada hadirat, ada urapan Allah, ada penyertaan Tuhan. Dan begitupun kehidupan saudara saya. Sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berbicara melalui hidup saudara saya. Untuk selamatkan suamimu, selamatkan istrimu, selamatkan keluarga besarmu, selamatkan sanak famili Anda, selamatkan siapapun yang Tuhan telah titipkan dan percayakan dalam kehidupan saudara saya. Bagi kita, tadi saya katakan Markus 9:23b, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan, Ia akan menyempurnakan. Tuhan yang akan mewujudkan apa yang Anda dambakan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda inginkan.
Galatia 6 ayat 7, apa yang kita tabur kita akan tuai. Tabur sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang baik, kerjakan sesuatu yang baik, dan kita menjadi apa? Saksi Kristus. Sebagai jemaat Tuhan, Tuhan menyertai saudara saya. Dan dia inginkan anak saya. Tadi saya katakan Kisah 1 ayat 8, kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan cara bagaimana? 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kita menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Melalui hidup Anda, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda, orang harus bisa melihat Yesus yang hidup melalui hidup saudara saya. Dia Yesus, bukan Yesus yang mati, tapi dia, waktu Maria dan Magdalena dan teman-teman saat itu pergi untuk melihat kuburan Yesus saat itu, untuk memberi rempah-rempah pada saat itu, dan malaikat kata, siapa kamu cari? Yesus itu, dia tidak ada di antara orang mati, tapi dia ada di antara orang hidup. Dia ada dalam kehidupan saudara saya. Dia ada di gereja Tuhan saat ini. Dia ada dalam pribadi Anda. Dia ada dalam keluarga Anda. Dia ada dalam apa yang Anda sedang kerjakan, lakukan, kerjakan. Dia menjadi apa? Partner, kawan sekerja Tuhan, Anda dan saya. 1 Korintus 3 ayat 9a, Tuhan katakan kita adalah partner, kawan sekerja Tuhan. Bukankah luar biasa? Bukan partner, kawan sekerja Tuhan daripada konglomerat, pejabat tinggi negara, siapapun juga. Tapi lebih daripada itu, Tuhan yang menyertai. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rancangan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita dambakan, rindukan. Firman Tuhan digenapkan Roma 8 ayat 28. Alkitab dengan tegas berkata, kita tahu sekarang bukan kemarin, bukan nanti. Tapi saat yang Anda sedang jalani dalam masalah, persoalan, pergumulan, dambaan, kerinduan anak saya, kita tahu ada Allah di tempat. Dia yang kita dambakan, yang kita rindukan, yang kita sembah, yang kita muliakan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara saya. Yang telah rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dia telah tersalib saat itu melalui karya salib Kristus di Golgota untuk menebus kutuk dan dosa saudara saya. Sehingga Roma 8 ayat 1 Alkitab berkata, Roma 8, kita tidak dibawa penghukuman lagi. Karena Galatia 3 ayat 13, dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara bagaimana? Dia tersalib mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dan dia sudah genapkan, kita hanya cukup percaya. Dan waktu kita percaya, apa yang Anda imani, apa yang Anda percaya, digenapkan pada waktu Tuhan. Yakini, imani, percaya. Dia menyertai. Sehingga apa yang kita lakukan, kerjakan sebagai partner, kawan sekerja Tuhan. Firman Tuhan digenapkan, Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang. Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan saudara saya, dalam pekerjaan saudara saya, dalam kesehatan saudara saya, dari hari depan saudara saya, dalam rumah tangga saudara saya, dalam apapun. Kita tahu Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu dengan tujuan, maksud tertentu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang tentunya terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kita harus kembali konteks bukan apa yang kita kerjakan dan rancangkan, rencanakan, yaitu menjadi rancangan rencana saudara saya. Boleh saja Anda merancangkan, merencanakan apapun juga. Untuk hari-hari yang Anda sedang jalani saat ini. 6 bulan ke depan sebelum kita akhiri tahun 2024. Menyongsong tahun 2025. Anda mau rancangkan, rencanakan untuk rumah tangga Anda, untuk anak cucu Anda, untuk apapun boleh. Tapi sebelum kita rencanakan, sebelum kita eksekusi, bawa dulu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3, Amsal 16 ayat 3 Alkitab berkata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sebab bukan menjadi rencana kita lagi, kita sudah bawa kepada Tuhan melalui doa saudara saya, apa yang Anda dan saya dambakan, untuk hari depan, untuk usaha, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk posisi, untuk keuangan, untuk apapun juga, untuk anak cucu, bawa dulu dalam doa pada Tuhan. Sudah Anda bawa dalam doa pada Tuhan, dan Anda telah menerima konfirmasi dari Tuhan, ada damai sejahtera, apa yang akan rancangan, rencanakan, kerjakan, laksanakan. Dan saat itu Tuhan ada bersama saya. Untuk tadi Roma 8 ayat 28, kita tahu Allah turut bekerja sama. Untuk mendatangkan suatu kebaikan. Allah turut bekerjasama. Ada dalam gereja Tuhan ini. Bersama rekan sekerja Tuhan. Jemaat yang terhisap dalam gereja Tuhan ini. Menjadi wadah gereja Tuhan. Menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui apa? 1 Korintus 3 ayat 9b. 1 Korintus 3 ayat 9b. Firman Tuhan kata, kita adalah ladangnya Allah. Jadi apa yang sedang Anda kerjakan dalam posisi, dalam status apapun juga. Yang ada di sebagai seorang teknokrat, yang ada di TNI Polri, yang ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif,
seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai pelayan Tuhan, apapun, di situ pun selalu ada Tuhan. Yang menjadi ladang Tuhan yang Anda sedang kerjakan, bukan kita yang kerjakan lagi, tapi ada bersama Tuhan. Yang kita kerjakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, Alkitab berkata Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat, lakukanlah semata-mata oleh karena Kristus. Bukan karena apapun juga. Itulah tema yang pada minggu ini. Yang berbicara apa? Melalui hidup Anda dan saya. Aku mau beribadah kepada Allah, kata Yosua saat itu. Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Aku mau beribadah kepada Allah dan aku dan seisi rumah tangga beribadah kepada Allah. Apapun yang Anda lakukan, kerjakan, itu merupakan suatu ibadah seorang saya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukan, bukan oleh karena manusia. Berikan dedikasi loyalitas yang terbaik untuk Tuhan. Dan apa yang Anda sedang tabur lakukan untuk Tuhan. Kata firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58b, jerih payah Anda dan saya tidak sia-sia. Dia akan perhitungkan, dia akan balaskan dengan luar biasa ajaib. Karena Tuhan tidak pernah berhutang untuk apapun juga. Apa yang Anda telah tabur, apa yang Anda telah kerjakan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda dambakan semata-mata kalau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia yang menyempurnakan. Untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada pada jemaat Tuhan, yang Tuhan titipkan dalam wadah gereja Tuhan, GBI Victoris Ministry yang ada di Plaza Indonesia di tempat ini, dan kita yang ada dalam wadah gereja Tuhan ini, yang Tuhan rancangkan, bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan perpecahan, bukan keberangkutan, bukan sakit penyakit, bukan kutuk kemiskinan, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga firman Tuhan dikatakan Roma 5 ayat 5, pengharapan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati saudara saya. Melalui tubuhnya terpecah-pecah, darahnya yang tertumpah. Kita imani percaya waktu kita setiap menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Inilah karya pengorbanan Yesus. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tertumpah untuk keselamatan saudara saya, untuk pengampunan dan pemulihan kehidupan saudara saya. Sehingga kita bukan orang-orang terkutuk lagi, kita bukan orang-orang berdosa lagi. Iblis yang selalu memberikan masukan, Anda masih tidak benar, Anda masih tidak layak, Anda masih tidak pantas, Anda masih berdosa dan sebagainya. Iblis selalu berikan itu, mengintimidasi saudara saya. Tapi Yesus katakan, bagi kita yang percaya, bahkan dengan ekstrim dia katakan, Yohanes 3, 16a, B, bagi kita yang percaya tidak akan binasa. Tuhan ambil yang paling ekstrim, tidak akan binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27 Alkitab berkata, semua manusia, siapapun dia dalam kondisi apapun juga, semua manusia pasti binasa, kemudian dihakimi. Ya betul, itu semua merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kebinasaan yang saya alami saat itu, waktu maut itu datang, saat itu kita seperti tidur, begitu kita bangun, sudah bersama Bapa dalam kemuliaan Tuhan Kristus. Yesus ada bersama saudara saya. Itu yang dijanjikan, itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16b. Bagi kita yang percaya, oleh karena itu percaya tetap pada Yesus. Jadikan dia segala-galanya dalam hidup saudara saya. Tidak ada yang lain lagi. Dialah segala-galanya. Dalam hidup Anda, keluarga Anda, hari depan Anda, anak cucu Anda, dialah Yesus. Yang selalu memberi yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Dan yang selalu rindu memberkati saudara saya. Sebab Tuhan selalu berfirman bagi kita, anak-anak kasih Tuhan, Ulangan 28 ayat 13, yang dia rencanakan, anak-anak Tuhan selalu dia ingin promosi. Dia berfirman, Anda dan saya, kata Ulangan 28 ayat 13, bagi kita yang percaya pada dia, dengan jelas kita terus akan naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Tapi tidak titik situ koma, apabila kata firman Tuhan, Anda mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang Tuhan sabdakan, firmankan bagi Anda waktu membaca firman Tuhan, Anda renungkan, hayati dan aplikasikan dalam kehidupan saya, waktu kita mendengarkan melalui mimbar ini, dan Anda aminkan saat itu, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab Matius 7 ayat 21a, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan melihat masuk kerajaan surga. Tapi Matius 7 ayat 21b, Anda dan saya yang menjadi pelaku firman Tuhan.
Apapun mungkin argumentasi kita dalam Matius 7 ayat 22, Tuhan bukankah aku sudah bernubuat, Tuhan bukankah aku sudah melayani, Tuhan bukan aku sudah menumpangkan tangan sakit sembuh, sudah tanda heran mujizat telah tergenapkan melalui karunia yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan saya, yaitu 9 karunia, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia membedakan roh, berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11 sudah digenapkan dalam hidup saudara saya. Tapi Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 23, pada saat itu Tuhan akan berkata terus terang bagi mereka, tapi bukan bagi kekasih Tuhan di tempat ini imanku. Bagi mereka yang di luar sana, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Oleh karena itu kekasih yang dikasihi dari Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kita taat setia dalam mengiringi Tuhan. Dalam kehidupan dalam rumah tangga kita yang Tuhan titipkan, jadilah seorang suami yang luar biasa ajaib. Sehingga firman Tuhan digenapkan 1 Petrus 3 ayat 7. Alkitab, hai para suami, hiduplah engkau dengan penuh bijaksana dengan istrimu, kaum yang lebih lemah, sebagai pewaris kerajaan surga. Supaya doa suami tidak sampai hanya di plafon, tapi doa suami akan menggetarkan pintu kerajaan surga. Dan pada waktu Tuhan, doa suami akan menerima jawaban tepat pada waktunya. Tapi bukan hanya suami, tapi para istri juga. Efesus 5 ayat 22, 23, 24. Hai para istri, hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Tuhan saudara saya, sebab suamimu yang menyelamatkan Anda dan saya, kata firman Tuhan bagi istri-istri. Sebab suami dikatakan sebagai kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu hormatilah istrimu dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 25. Dan kita juga selalu sampaikan kepada anak-anak, karena kita berbicara keluarga Victorious Family. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu yang takut akan Tuhan. Ajarkan dari usia muda dini, sehingga mereka tidak tersesat, tidak Anda mengalami kekecewaan, kepahitan dan sebagainya. Mereka terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan, tapi sampaikan selalu firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu yang takut akan Tuhan. Supaya dengan demikian perjalanan anak-anak itu, mereka menjadi umurnya panjang, mereka menjadi anak yang sehat, anak yang luar biasa, anak yang diberkati, anak yang sukses, terpulang kepada saudara saya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tabur, dan apa itu semua akan menjadi wujud kenyataan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Itulah visi yang Tuhan titipkan gereja GBI Victorious Family Ministry. Gereja yang diberkati. Anda katakan, saya katakan Victorious Family, Anda merespon Tuhan Yesus memberkati. Sesuai ucapan perkataan Anda, Galatia 6 ayat 7, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita keluarga yang diberkati. Kita hari depan yang luar biasa ajaib. Kita bukan umat yang biasa-biasa, umat yang luar biasa. Sehingga masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, ujian boleh ada. Tapi dengan jelas firman Tuhan sudah berkata bagi kita akan keluar lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Itu iman kita, itu keyakinan kita. Sebagai umat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan tetap ada bersama saya. Dia menyertai saya dengan tangan terbuka. Selalu dia berkata, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, Matius 11 ayat 28, datang kepadaku, dia akan berikan kelegaan, dia akan berikan kelepasan, dia akan berikan pengampunan, dia akan berikan pemulihan. Oleh karena itu, roh pengampunan itu harus mewarnai setiap jemaat kekasih Tuhan. Sebab Tuhan sendiri mengajarkan, Matius 18 ayat 21-22, Petrus datang kepada Yesus, Rabi guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Bukan Petrus, saudaranya yang bersalah. Berarti hubungan yang begitu dekat. Dan Yesus belum jawab, dia katakan Matius 18 ayat 21b. 7 kalikah? Jawab Yesus Matius 18 ayat 22. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Jadi, hai para istri, ampuni suamimu. Hai suami, ampuni istrimu. Hai orang tua, ampuni anak-anakmu. Hai anak-anak, ampuni orang tua. Hai sesama hamba Tuhan, saling mengampuni satu dengan lain. Dan itu harus mewarnai hidup kita. Supaya orang akan melihat ada Kristus sesungguhnya dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan selalu rindu mengampuni saudara saya. Sampai kapanpun juga. Dia yang rela mati untuk kutuk dosa, kita belum mengenal dia. Tapi dia rela mati untuk kutuk dosa saudara saya.
Dia telah ampuni saat itu, tapi sampai hari ini firman Tuhan tetap ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Dia tetap ya dan amin. Tetap pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur. Jadikan firman Tuhan menjadi segala-galanya. Untuk kesehatan Anda, untuk rumah tangga Anda, untuk usaha Anda, untuk bisnis Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk keuangan Anda, untuk pelayanan Anda. Tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan kepada kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Saya mengundang yang melayani untuk bersama saya dan para imam pemuji bantu saya angkat satu pujian. Kita persiapkan menerima tubuh dan darah Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhinggai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa, hamba dengan segala kekurangan, keterbatasan hambamu. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas. Biarlah setiap firman yang Engkau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hambamu. Dia tidak pernah pergi belau dengan sia-sia. Terus Engkau terjemahkan, mengertikan, dan materaikan dalam hati kami. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan kami imani percaya Bapa. Kami dan seisi rumah tangga keluarga kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Dari saat kami menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau, kami mau belajar taat dan setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itulah ibadah kami dari hari lepas hari yang kami akan wujudkan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan jemaat GB Victorious Family Ministry, gereja lokal yang ada di tempat ini, melalui kehidupan rumah tangga kami masing-masing, sekali lagi kami menjadi saksi Kristus, kami menjadi berkat di mana kami berada, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami juga siap menerima tubuh dan darah Yesus. Engkau yang layakkan, Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Yang kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus, ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Yang belum terima perjamuan boleh angkat tangan, rekan hamba Tuhan akan memberikan. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mungkin yang di rumah yang mengikuti melalui streaming saat ini, Anda di rumah tidak ada roti yang tidak beragi, tapi Anda ada kue, ada biskuit, tidak ada anggur, mungkin ada teh, sirup, air putih. Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita imani, kita percaya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah, darah Yesus yang telah tertumpah untuk karya pengorbanan seorang saya. Dia telah genapkan melalui kematian. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Kita menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dan di tangan kita masing-masing ada firman yang Tuhan titipkan. Baca, renungkan, hayati. Dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Saat ini saya menerima Matius 26 ayat 28, Alkitab berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, inilah karya pengampunan yang Tuhan telah lakukan, kerjakan dan telah perbuat. Dia tergenapkan saat itu melalui kematian dia saat itu. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allah Bapa, kenapa engkau meninggalkanku?
Tuhan yang mengutus dia untuk menyelamatkan saudara saya. Tapi dia anak yang dikasihi. Tapi waktu dosa kutuk saudara saya tertimpa semua, digenapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dialami. Bapa di surga memalingkan muka. Dia mengasihi anak yang dikasihi. Tapi kutuk dosa saudara saya, Tuhan membenci. Oleh karena itu kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, pengampunan terjadi saat ini. Itu Anda terima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya, mohon pengampunan pada Tuhan dari hati Anda. Apa yang Anda tahu, yang satu yang Roh Kudus ingatkan, mohon pengampunan. Biarlah pengampunan itu digenapkan dalam kehidupan saudara saya. Supaya kita kembali dibenarkan, kembali dikuduskan, kita kembali dilayakkan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti ini, kami tahu roti inilah tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, pemberontakan, kenajisan, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus, refnya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya. Terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit. Apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin Anda juga sedang gumuli saat ini. Bukan pribadimu tapi sanak pemilik keluarga yang Anda kasih dimanapun mereka berada. Yang terbaring oleh kena sakit penyakit di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Yang Anda imani dan doakan, Tuhan yang sama yang kuasanya tidak pernah berubah, ada di tempat di mana Anda gumuli dan doakan. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan apapun yang Anda sedang gumuli, doakan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada dan imani percaya tangan Tuhan sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnis, pekerjaanmu, hari depanmu, rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara, diberkati, diberkati, diberkati dengan luar biasa jam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan ini adalah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau rela mati untuk kutuk dosa kami, Bapa. Dan kami bersyukur dan terima kasih, Bapa. Karya pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau yang tersalib mati untuk kutuk dosa kami. Kami juga dengan iman mati untuk kutuk dosa kami melalui salib Kristus. Supaya dosa tidak berkuasa dalam kehendak, pikiran, perilaku kami. Tapi kuasa salib nyata dalam hidup kami. Engkau yang bangkit, kami bangkit sebagai umat pemenang. Engkau yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Roma 8 ayat 34b. Engkau menjadi pembela kami. Engkau menjadi perantara kami, Roma 8 ayat 26. Engkau menjadi pendoa syafaat kami, Yohanes 17 ayat 21-23. Engkau sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Surga sedang menanti kami, Yohanes 14 ayat 2. Tapi engkau segera akan datang, Yohanes 14 ayat 3. Supaya waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan sesuai keempat ayat 16, 17. Kami akan melihat mereka yang mati dalam Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kami menyongsong berjumpa muka dengan engkau Bapa. Di awan-awan kemuliaan. Supaya Yohanes 14 ayat 3. Di mana engkau berada, kami berada bersama engkau dalam kekalan. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, kita minum dengan iman percaya. Kita bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati dengan luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Baik, sebelum kita akan masuk dalam sakramen, dalam prosesi penyerahan anak, untuk beberapa menit ke depan saya mengundang anak yang akan diserahkan, yaitu Abigail Jane Santoso dan kedua orang tua, Randy Santoso dan Ibu Sharon Tio. Firman Tuhan berkata Matius 19 ayat 13-15, biarkan anak-anak itu datang padaku, sebab mereka lah punya kerajaan surga, dan Tuhan menumpangkan tangan memberkati anak yang diserahkan. Apa makna anak yang diserahkan? Anak ini bukan anak mereka, tapi tetap menjadi anak milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan titipkan dan percayakan melalui kedua orang tua untuk membesarkan anak ini. Dan waktu Tuhan memberkati anak ini, maka firman Tuhan berkata gelap dan terang tidak pernah bersatu. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai anak ini dari usia muda dini sampai berjumpa muka dengan muka pada waktu Tuhan. Dan Tuhan kembalikan kepada kedua orang tua untuk membesarkan anak ini. Kasih anugerah berkat Tuhan akan menyertai anak yang sudah diserahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita bukan hanya memberkati, hanya melihat, tapi kita ikut juga memberkati. Bapa di surga, di tangan hamba mula minyak yang tidak punya arti apapun juga, tapi hamba percaya minyak ini menjadi minyak urapan di mana kami akan menyerahkan Abigail Jane Santoso bagi kemuliaan namamu, dan memberkati kedua orang tua yang Tuhan percayakan untuk membesarkan anak yang kau titipkan dalam kehidupan kedua orang tua ini Bapa. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Abigail Jane Santoso Bapa bagi kemuliaan namamu. Engkau menyertai, memberkati anak yang pintar, anak yang baik, anak yang sehat. Kutuk turunan tradisi bawaan hamba patahkan, putuskan dan tolak. Dan berkat Tuhan menyertai dari saat ini sampai ia berjumpa muka dengan engkau. Apapun yang engkau dambakan, rindukan melalui anak ini diberkati. Menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang luar biasa. Punya hari depan yang diberkati luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Hamba juga melepaskan berkat bagi Randy Bapak, menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik. Apapun yang didambakan, rindukan pada waktu Tuhan, Tuhan berkati, membuat keberhasilan, keberuntungan ada dalam kehidupannya. Rumah tangganya diberkati dengan luar biasa ajaib. Hamba juga memberkati Sharon Tio Bapak, sebagai seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, urapan kesabaran, urapan doa dalam kehidupannya. Dia memelihara dan menjaga anak yang kau titipkan, rumah tangganya diberkati dengan luar biasa ajaib. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, memberkati anak yang diserahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Sudah diberkati, amin.
Baik saudara, gereja kami ingin menyambut buat saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di siang hari ini. Boleh melambaikan tangannya dan segala kerendahan hati. Oke, selamat datang Pak. Baik, yang pertama kali bersyukur bersama kami, terima kasih kehadiran Bapak, Ibu, Tuhan memberkati. Inilah gereja Tuhan, rumah Tuhan, Tuhan Yesus kepala gereja di tempat ini. Kami hanya Tuhan titipkan percaya mengembalakan jemaat Tuhan untuk bertumbuh bersama. Dan jemaat Tuhan yang tetap setia berhadir di tempat ini, Tuhan memberkati. Kita bertumbuh bersama, kita diberkati bersama. Bagi kemuliaan nama Tuhan kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, gereja kami juga memiliki akun sosial media yang bisa saudara follow atau ikuti. Yang pertama ada Instagram, yaitu viva.plaza Indonesia. Saudara bisa memfollow, mengikuti untuk mendapatkan banyak informasi, bahkan jadwal-jadwal pembicaraan setiap minggunya. Dan yang kedua, kami memiliki akun YouTube, yaitu ACS TV. Saudara bisa subscribe dan bisa melihat beberapa ibadah, tayangan ulang yang ada di sana. Saudara juga bisa membagikan, men-share ulang buat saudara, kerabat, keluarga, supaya sama-sama kita diberkati oleh pujian dan setiap khotbahnya saudara ya. Dan saudara yang memiliki anak juga bisa mengajak anak saudara untuk menghadiri gereja anak. Dan ibadah pertama pada pukul 11 dan ibadah yang kedua pada pukul 1, supaya anak-anak kita juga berkembang, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi orang tuanya juga ibadah, anaknya juga beribadah, saudara ya. Dan saudara yang berjiwa muda atau memiliki anak-anak, ya, kami mengajak saudara anak-anak muda untuk bergabung dalam youth community. Untuk mendapatkan banyak informasi, saudara bisa men-scan barcode banner di depan pintu masuk saudara, atau menanyakan para acarya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan untuk jadwal pembicara Minggu 30 Juni 2024, ibadah yang pertama akan dilayani oleh Pastor James Gui, ibadah yang kedua dilayani oleh Pastor Feba Avan, dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Pastor Virgil Tauru, ibadah yang terakhir jam 5 akan dilayani oleh Pastor Dewi Basir. Pastikan sudah hadir kembali untuk bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini saudara ya. Kita akan memberikan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan melalui amplop yang disediakan oleh gereja di bangku saudara, melalui nomor rekening, melalui QR code, atau melalui mesin edisi yang disediakan oleh gereja. Sebelum kita memberikan, sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur buat segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami memberikan karena kami tahu kami sudah diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sungguh suatu hal yang luar biasa, waktu yang berharga. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dengan bersatu hati Tuhan, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kami memberikannya bagi pekerjaan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa pemberian kami ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Dan kami selalu Tuhan belajar untuk memberikan setiap apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberikan. Terima kasihlah Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Kami memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan memberikan dengan sukacita saudara.
Baik, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami kembali bersyukur dan terima kasih untuk kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah ini dari permulaan sampai pada akhir saat ini. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang Kau titipkan dalam wadah gereja lokal GB Victorious Family Ministry. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Setiap pergumulan anak-anak kasih Tuhan, apapun mereka gumuli, kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, hari depan mereka, Bapa, kami imani percaya Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau berikan telinga untuk mendengarkan seruan dan dambaan kerinduan anak-anak Tuhan. Dan Engkau memberikan jawaban tepat pada waktumu. Tidak ada perkara mustahil, Engkau selalu berfirman, anak-anak Tuhan terus akan naik. Dan kami imani percaya proses ini berjalan Tuhan. Mereka akan diberkati, mereka akan berhasil, mereka akan sukses, mereka akan dipromosi dengan luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Dan setiap kutuk yang mengikat kehidupan anak-anak Tuhan, apapun halangan rintangan, hamba patahkan, putuskan dan tolak dalam nama Yesus. Berkat Tuhan terbuka dengan luar biasa ajaib. Pintu tingkap-tingkap di surga terbuka, curahkan, limpahkan, tambah-tambahan berkat rohani, jasmani, materi digenapkan dalam kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan. Melalui kehidupan kami ada kemenangan, ada kebersihan, ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai dan memberkati kami menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Ada pemeliharaan dan penjagaan, ada berkat yang luar biasa, ada promosi yang luar biasa memberkati kehidupan kekasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi siang hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya, Tuhan berkati. Selamat